Oke, assalamualaikum.
teman-teman, ini untuk batas waktu pembayaran dan ini batas untuk tagihan awalnya. Nah, kalau sudah teman-teman, ini tinggal kita apply namanya diingat ya teman-teman. Ini nanti harus sesuai dengan schedule. Jika ini sudah selesai, sekarang kita buat schedule di sistem scheduler. Nah, di sini kita buat schedule ya teman-teman, schedule baru. Misalkan ini kita namakan schedule-nya auto isolir. Auto isolir yang akan dimulai pada tanggal sekarang. Terus untuk waktunya nanti diusahakan kalau saran saya di malam hari teman-teman. Jadi tidak mengganggu aktivitas user ya, karena di jam-jam ini biasanya user sudah banyak yang istirahat. Walaupun ada beberapa yang mereka masih menggunakan internetnya. Nah, untuk intervalnya teman-teman, ini bisa kita buat setiap 1 hari ya. Dia akan menjalankan script. Kenapa saya buat 1 hari teman-teman? Takutnya biar tidak ada hari yang terlewat ya. Kalau misalkan saya buat 5 hari, takutnya nanti pas tanggal 11 dia tidak menjalankan script auto isolir dan tagihan barunya teman-teman. Jadi lebih amannya dibuat per 1 hari. Untuk perintahnya teman-teman, perintah menjalankan scriptnya itu dengan menggunakan perintah ini, sistem script run tagihan baru ya. Terus sistem script run auto isolir. Ini nama ini harus sesuai dengan nama script yang kita buat tadi. Nah, jika sudah tinggal kita apply. Nah, sampai di sini teman-teman itu kita sudah mempunyai sistem auto isolir di Mikrotik kita ya. Tentunya dengan pembuatan user script yang benar ya. Nah, di sini saya mengintegrasikan dengan web server teman-teman. Kalau teman-teman masih ingat, kemarin saya sudah buat untuk web servernya ya. Sekarang kita coba. Nah, ini untuk tampilan web server saya teman-teman. Kita akan mencoba untuk mengintegrasikan ke Mikrotik kita ya. Ini maaf ya teman-teman kalau ada agak lama ya. Soalnya komputernya memang agak lemot teman-teman. Nah, dia sudah masuk. Di sini ada menu server. Kita bisa tambahkan server. Untuk IP-nya nanti disesuaikan IP ini ya teman-teman, IP Mikrotik kita yang akan kita integrasikan ke web server kita, atau di sini saya memberinya nama Customer Management. Yang kemarin Mikrotik Management, karena saya berpikir ini fungsinya hanya untuk memanage customer, jadi saya ubah menjadi Customer Management. Oke, untuk IP-nya ini dan untuk usernya teman-teman. Untuk usernya teman-teman bisa membuat di sini ya. Di user, buat baru juga bisa. Ini untuk grupnya pakai full, atau kalau teman-teman mau custom nanti bisa untuk API ya, karena di sini kita membutuhkan koneksi API. Nah, kalau teman-teman sudah tahu untuk username, password dan portnya, juga IP-nya, sekarang kita tinggal masukkan ke web server kita teman-teman. Di sini saya kasih nama server virtual box. Ini aja server FB. Untuk addressnya ini teman-teman. Terus untuk username-nya admin, passwordnya juga masih passwordnya saya buat sama ya, admin. Untuk port defaultnya 8728 ini, jadi port bisa kita lihat di pengaturan tadi ya teman-teman, di pengaturan service portnya ya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri di Mikrotik teman-teman apakah sudah diubah atau masih standar. Nah, jika sudah teman-teman bisa tes connection. Nah, di sini dia sudah terkoneksi ya. Artinya informasi yang kita masukkan di kolom ini sudah benar. Dan di sini sudah ada tanda connected, tinggal kita submit teman-teman.
Oke, server 1 sudah berhasil kita buat. Nah, ini ada banyak menu ya teman-teman. Ini di antaranya ini untuk melihat status mikrotik kita. Bukan status ya, lebih tepatnya apa, sistem ya, sistem mikrotik kita. Ini untuk mengubah. Terus ini untuk mengecek status online atau offline. Ini untuk menghapus ya teman-teman. Jadi misalkan kita cek, nah di sini dia terkoneksi dan kita mau lihat untuk sistemnya. Nah di sini nanti akan terbaca ya. Nah ini teman-teman sambil ngopi dulu ya. Mungkin teman-teman mau yang buat kopi dulu sambil mempelajari video dari saya ya, biar lebih santai. Saya tunggu. Nah sudah ya teman-teman. Jadi untuk router OS yang saya pakai itu versi ini. Terus frekuensi ini arsitekturnya kali 86. Soalnya saya menggunakan virtual ini teman-teman. Nah kalau sudah teman-teman bisa masuk ke home lagi. Terus langkah yang pertama teman-teman, kita harus buat paket. Nah paket ini di sini kita ada banyak kolom ya yang harus kita isi, diantaranya server. Nah ini di sini profilnya kan kita belum ada teman-teman. Jadi kita bisa create dulu. Kalau untuk profil ini kita close dulu ya. Untuk profil kita harus create dari mikrotiknya ya teman-teman. Itu caranya di PPP profile. Terus kita buat profil baru. Nah misalkan teman-teman ini saya membuat speed up 3 Mbps. Nah seperti ini teman-teman. Oke, untuk lokal addressnya ini saya kasih full PPOE, remote addressnya juga full PPOE. Untuk queue-nya ini sama ya teman-teman dengan profil biasa ya. Teman-teman nanti tinggal arahkan aja isinya, terus limitasinya juga. Misalkan di sini saya kasih gini aja, ini cuma buat contoh aja ya buat teman-teman ya. Nanti ini juga diisi sesuai keinginan teman-teman aja, ini hanya sebagai contoh. Terus saya mau buat lagi untuk profil ini yang 5 Mbps speed up. Sorry speed up 5 Mbps. Fullnya juga sama, limitnya ini kita ubah 5 kita apply. Kita buat satu lagi teman-teman biar contohnya nanti banyak ya. Oke, di sini kita buat speed up 10 Mbps. Ini sama intinya kalau untuk profil ini disesuaikan dengan konfigurasi teman-teman saja. Di sini saya hanya mengasih contoh, kita apply. Oke. Nah kita sudah punya 3 profil untuk klien dan 1 profil untuk isolir ya. Setelah itu kita masuk ke web server lagi. Ini kita reload ya. Nah namanya misalkan di sini saya kasih nama paket 3 Mbps. Seperti ini untuk servernya, karena kita cuma baru punya 1 server. Nah di sini untuk profil yang kita buat di mikrotik saat tadi ya sudah ada di sini. Misalkan di sini saya buat harga 150.000. Deskripsi paketnya speed up to 3 Mbps. Jadi ini terserah teman-teman aja, nanti kita add. Oke, kita buat lagi baru paket 5 Mbps. Servernya di sini kita arahkan ke profil 5 Mbps. Untuk harganya misalkan di 210.
Untuk deskripsinya juga sama ya, up tuh 5 Mbps. Buat satu lagi ya, karena kita tadi punya 3 profil. Ini paket 10 Mbps. Servernya tadi ini kita pilih